Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ada yang bisa ngegambar pemandangan? Kenapa orang-orang rata-rata menggambar pemandangan gunung dulu? Enggak, ini serius Akang tanya. Kenapa coba? Orang yang disuruh menggambar pemandangan adalah gunung dulu. Karena di blueprint kita dicetak itu bahwa di gunung-gunung ada piramid-piramid tempat gudang penyimpanan. Jadi secara alam bawah sadar di otak kita itu sudah dimasukkan nih. Makanya lihat tuh, gambar pemandangan pasti gunung dulu dan matahari. Ya kan? Iya. Dan itu secara naluriah orang pasti begitu. Anda tidak sadar ya bahwa sebetulnya itu muncul dari cetak biru yang ada di otak Anda. Anda harus mencari itu ke gunung. Terus kedua pilihannya laut, ya kan? Gunung, laut, awan, matahari. Pesawat mah kadienakeun. Kalau enggak iya, karena itu tempat hidup, tempat penunjang hidup kita. Lalu pohon. Tapi yang pertama kali prioritas di kita itu adalah gunung dulu. Kalau enggak bikin garis horizon, set begitu. Bikin garis horizon. Gak sadar ya bahwa otak kita itu semua terprogram untuk meneliti. Itu sudah ada di dalam cetak biru kita. Seperti Mas tadi sudah ada di dalam cetak biru kita. Makanya orang itu paling suka melihat pemandangan indah, kan? Iya. Sebetulnya ada pesan di sana, tuh pesan di alam bawah sadar kita. Coba teliti itu pemandangan, coba teliti gunung. Di balik gunung itu ada apa sih? Ternyata baru sekarang heboh soal piramid, ya kan? Baru sekarang heboh soal piramid. Masih di Barreto mah kita kan sudah bahas, sudah lama kita bahas itu. Coba teliti gunung, di dalam gunung ada apa? Setelah gunung baru laut. Gunung dulu baru laut. Gak sadar ya? Baru sekarang tahu juga nama. Nah kemudian setelah itu baru kita gambar jalan ya. Ada jalan gitu. Karena kita harus membentuk jalan di sini tuh untuk menempuh itu semua. Bagaimana jalannya agar bisa kita meneliti itu sampai dalam. Itu adalah pesan alam bawah sadar yang dicetak biru kita, tapi kita tidak menerjemahkan dengan baik. Jadi asal gambar gitu, langsung saya berhenti di situ. Kita tidak sadar punya cetak biru yang sangat canggih atau blueprint yang luar biasa. Dan hal ini tidak dibahas di mana-mana. Cok lihat, cari di internet soal cetak biru otak manusia. Tentang pemandangan saja itu tidak ada. Pesan ini adalah pesan terselubung yang sudah ada, yang diimplankan melalui proses Murtaf Prabena dulu, dan akhirnya diturunkan melalui golongan yang 2,5%. Cetak birunya itu ada di alam bawah sadar di yang 97,5 yang diam itu. Masalahnya sekarang ketika Akang bikin brain activator, bikin BA itu, bikin brain activator, Akang tidak bisa sekaligus mengaktifkan itu semua. Karena otak kita semua sudah rusak oleh sekolah dan oleh makanan. Karena otak kita semua sudah rusak oleh sekolah dan oleh makanan. Makanya Akang bikinnya itu jadi disesuaikan. Jadi sedikit. Bahkan ada yang mentok. Akhirnya yang mentok Akang kalibrasi lagi, dikit lagi gitu kan. Mentok lagi, kalibrasi lagi, dikit lagi gitu. Dan rata-rata yang aktifnya itu justru malah di keseimbangan. Inilah cetak biru kita, bangsa Lemurian. Dan orang lain pun begitu rata-rata. Kemudian, nah ini. Mereka baca buku Arkitirema dulu. Sebelumnya mereka baca buku Arkitirema. Jadi mereka ingin ketemu dengan Akang. Karena yang mereka baca di buku itu ternyata nyambung dengan penelitian mereka. Nah, syahda
bertemu dengan mereka. Terus Akang tunjukkan titik-titik seperti titik-titik ini, contohnya titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, ini. Nah, ketika Akang tunjukkan titik kaki Tirema ini tepat di sini, karena mereka itu staf ahli bencana, maka mereka punya kewajiban untuk meneliti cracking-cracking kan. Nah, sebelumnya Akang cerita bahwa di titik itu ada piramid. Ada piramid yang berfungsi untuk menjaga kaki-kaki benua. Piramid yang besar dengan berbagai macam peralatan yang besar. Nah, mereka juga cerita akhirnya bahwa di sana nanti ada piramid. Hanya mereka tahu itu dengan biaya yang sangat besar. Mereka sewa satu kapal selam saja selama 1 jam. Itu 1 jam itu 8 miliar. Sewa kapal selam untuk meneliti titik ini yang akan tunjukkan ini. 1 jam 8 miliar, dan data yang diperoleh dari penyelaman itu harus dibeli juga. Jadi enak banget ke Jepang. Benar-benar enak di Jepang. Sudah minjemin, datanya mereka miliki juga. Jadi penelitian mereka itu polisi itu dibayar. Dibayar oleh pemerintah Indonesia. Dari APBN tentunya ya. Jadi ketika akan cerita bahwa di titik ini itu ada piramid, mereka kaget. Soal Nazarudin dari gimana? mana akan tahu? Dari mana akan tahu bahwa di situ itu ada piramida? Nah, sedangkan mereka mengetahui di situ ada piramid dan seperti kota itu dengan biaya yang sangat mahal. Jadi mereka baca buku Arkitirema dulu memang. Mereka bahas tentang Morta Frabena. Kata mereka menemukan Morta Frabena katanya di sana di Lubuk Linggau. Mereka menemukan semacam undakan yang mereka anggap itu adalah Morta Frabena. Tapi Akang harus lihat dulu. Karena menurut mereka ada satu undakan yang tidak bisa mereka tembus. Karena undakan itu dibuat dari timah hitam. Nah, mengapa mereka membuat undakan-undakan itu dari timah hitam? Berarti mereka tidak mau ditembus dari satelit atau pakai alat-alat apapun yang bersifat seperti X-ray atau berupa seperti ultrasonografi atau merupakan alat atau menggunakan alat geolistrik. Nah, di bawah timah hitam itu mereka tidak tahu apa. Jadi kita dengan mudah menunjuk di sini ada piramid dan sebagainya. Mereka itu mengetahui di sana ada piramid dengan biaya yang sangat besar. Kalau Akang punya biaya seperti itu, mungkin Akang sudah bikin kapal selam sendiri. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.